akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya akan membuka dengan satu kebenaran firman Tuhan dulu, dan kita bersama-sama mendengar, dan saya sangat-sangat berharap semua kita ini mau mendengar dengan baik, ya. Saya percaya Bapak Ibu semua ini pintar-pintar. Duduk ke depan saja, ini tempatnya kosong, ya. Haleluya. Saya tunggu semua sudah duduk masing-masing dan saya akan menyampaikan. Mari kita buka dulu di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja ayat ke-9 dan ke-10. Ya. 2 Raja-Raja 9 di depan kosong. Haleluya. Mari puji Tuhan. 2 Raja-Raja 9. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 ya, dan 10. Semua sudah dapat ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang mana anak kita lagi sedang video. Dan sedang video, mereka senantiasa video, semua ini orang jemaat-jemaat Tuhan. Dan saya senantiasa memperhatikan videonya. Saya melihat ada berapa banyak, ya sih tidak banyak juga, sedikit, yang tidak pernah membaca, hanya mendengar saja. Ya, marilah, bacalah ini. Ini buku pintar, ini buku kehidupan. Ya, dari mimbar dengan tidak bosan-bosannya, dengan tidak jemu-jemunya, saya berbicara kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membaca, merenungkan ini yang memberikan kekuatan untuk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oke. Saya akan membaca ayat 9. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 dan 10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. 11 kita tambah. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang dititipkan kepada saya untuk meneruskan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tahu ini cerita kalau kita senantiasa membaca. Kita tahu ini cerita kalau kita senantiasa suka mendengar. Kita tahu ini cerita kalau kita senantiasa merenungkan. Yang mana kita tahu Elia, ya, dia itu manusia biasa. Seperti kita, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Bahkan waktu ketemu masalah, dia lari. Isabel kejar dia mengatakan lebih baik aku mati saja. Sama dengan kita manusia. Padahal dia sudah melihat mujizat-mujizat 450 Baal lawan dengan dia seorang diri. Ya, dia menang. Tuhan tolong. 450 Baal itu semua mereka kalah dan dibunuh mati. Tetapi kita melihat waktu dengar daripada Raja Ahab, dia laporkan kepada istrinya yang namanya Isabel. Isabel ini memang sebel, jahat. Maka itu kita jadi orang, tidak boleh jadi orang-orang yang jahat. Kita jadi istri, Isabel itu istri daripada Ahab. Jahat sekali. Dia beritahukan anak buahnya. Beritahukan itu Elisa. Nyawanya saya akan ambil. Ya, takut Elisa. Sama Isabel saja takut. Padahal 450 Baal yang dia lawan itu, dia tidak takut. Karena apa? Tuhan menyertai dia.
Nah, saya percaya Tuhan menyertai daripada Isabel, dari Elia ini. Karena Elia ini adalah orang benar. Elia ini adalah orang yang benar-benar melakukan kebenaran firman. Elia yang pertama dia dipilih sama Tuhan menjadi nabinya Tuhan. Dan dia jalankan semua seturut dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tita-tita Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan. Tapi kita melihat sesudah itu Elia jalan. Pada waktu dia jalan, dia ambil jubahnya, dia lempar kepada Elisa. Ya, dia ambil jubahnya, lempar kepada Elisa. Tujuannya apa? Ayo ikut aku. Elisa bilang sabar dulu. Pada waktu itu Elisa sedang menghancurkan tanah dengan hewannya segala semua. Dan dia bilang sabar dulu Bapak Elia atau Om Elia. Saya lapor dulu papa mama saya. Dia pergi lapor langsung dia ikut. Ikutlah kepada Elia. Dan pada waktu itu Elia mau diangkat sama Tuhan. Ya, dengan kereta berapi. Tidak ada orang yang diangkat. Elia. Siapa lagi? Henok. Bergaul karib 300 tahun dengan Tuhan. Tuhan angkat dia. Kita tidak tahu siapa yang diangkat lagi. Tuhan Yesus pasti. Dia terangkat. Mungkin ada yang lain-lain. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu Musa terangkat apa tidak. Nanti kalau kita pulang. Di atas kalau kita ketemu Musa kita tanya. Musa apakah engkau waktu itu juga terangkat? Abraham apa engkau juga terangkat? Saya kurang jelas. Nanti sebentar sore. Saudara Alek akan khotbah. Dia akan membukakan kembali semua. Ya maklumlah mereka anak-anak muda. Yang punya pengertian. Semua banyak. Ya, mereka akan membukakan. Sore hari oleh saudara Alek. Oleh saudara Andre. Yang membuka terus. Oleh saudara Ivon membuka terus. Tapi kita melihat. Elia. Dan saat itu dia jalan. Elisa pengikutnya. Ikut. Dan pada waktu itu Elisa ngomong kepada Elia. Elia. Tapi Elia tanya dulu. Apa yang kau mau daripadaku? Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9. Apa yang kau mau? Dan 10, 11. Apa yang kau mau? Dia hanya ngomong kepada Elia. Aku minta rohmu. Aku minta rohmu. Roh Elia ini roh luar biasa. Punya kuasa. Tahu kau atau berdoa. Hujan jangan turun. Tidak turun. Hujan turun. Itu luar biasa. Dia berdoa. Dia lawan 450 Baal. Pada waktu itu. Sedang menyembah 400 Asitoret. Itu patung-patung. 450 Baal itu. Menyembah patung-patung. Saya berdoa jemaat Tuhan yang ada di sini. Jangan suka sembah patung-patung lagi. Sudah kita harus bertobat. Kita hanya sembah Dia. Jangan ada berhala-berhala. Maksudnya berhala dunia-dunia yang ada. Mobil berhala. Rumah berhala. Kekayaan berhala. Sudah jangan. Hanya Dia saja kita perlu berbakti. Tapi kita melihat. Dia bilang saya minta rohmu. Tapi dikatakan di sini, saya baca lagi. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Tolong dikeluarkan ya. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan apa? 2 bagian daripada roh. Jadi berarti Elia ini punya roh ini luar biasa ya. Ya, bukan roh pemabuk, bukan. Tapi roh dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Roh itu. Jadi kita ini, hidup ini ada 2. Roh dunia dan roh Tuhan. Roh setan, kalau dunia itu roh setan, juga roh Tuhan. Ya. Kalau dari dunia atau dari setan, itu kegelapan, kuasa-kuasa kegelapan yang ada. Tetapi kalau roh Tuhan itu terang. Kita minta sama Dia.
Matius 7 ayat 7, minta engkau dapat. Kita minta. Ya. Tujuan apa untuk minta? Kalau roh Tuhan ada di dalam kita. Pak, saya bukan pendeta. Benar. Kalau roh Tuhan ada sama kita, kita menghadapi masalah, persoalan, segalanya semua. Itu roh Tuhan akan berbicara kepada kita. Minta, dia bilang. Minta. Tapi dikatakan Elia, sukar ini. Coba kita baca. Mintalah apa saja yang kau lakukan kepadaku sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian daripada rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Sukar. Yang kau minta ini sukar. Tapi kita melihat sukar kita minta. Kadang kita minta sesuatu, segala sesuatu, ada mungkin lah. Mana ada mungkin lah, ada mungkin sukar. Tidak. Yang penting kita benar, kita minta, pasti Tuhan jawab. Ya, tapi kita melihat apa yang dikatakan Elia, mintalah, tetapi jika engkau dapat, dikatakan berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, aku akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Jadi Elia mengatakan kepada Elisa, engkau melihat dulu. Ya, kalau saya terangkat, engkau bisa melihat waktu itu kereta api datang menjemput dia. Dia terangkat, engkau bisa melihat. Engkau akan dapatkan 2 roh itu. Tapi kalau tidak, engkau tidak bisa. Saya berhenti di situ, saya merenungkan baik-baik. Tuhan, apa arti ini? Ya, dikatakan daripadamu akan terjadi kepadamu seperti demikian. Jika tidak, engkau tidak dapat melihat waktu dia terangkat. Tetapi kita melihat di dalam ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah apa? Kereta berapi dengan kuda berapi. Memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ya, jadi memang kalau kita hidup berkaul karib dengan Tuhan. Ya, pada zaman Taurat kita melihat seperti tadi saya katakan Henok, hubungan karib dengan Tuhan. Ya, dia tidak ada yang lain. Pokoknya apa yang Tuhan mau dia lakukan, apa yang Tuhan mau, Tuhan sayang. Dan itulah bukan mati dan dikuburkan, dia terangkat hidup-hidup. Seperti Elia juga. Saya percaya kalau kita mau sungguh-sungguh juga, Tuhan akan bawakan ke kita seperti itu. Bukan kita mati terangkat, tetapi Tuhan bisa membawakan kita. Roh kita bisa melihat. Roh kita itu bisa terangkat dan bisa melihat. Ya, seperti apa? Mazmur Asaf. Mazmur 73 ayat 17, apa yang dia katakan? Sampai saya di tempat kudusmu, di atas, saya melihat. Dia bisa melihat. Bukan komia, ada orang komia bisa lihat. Di mana? Tidak, dia bisa melihat langsung. Orang ini bagaimana, orang ini bagaimana. Tapi dikatakan, lihat ini, orang-orang ini. Ya, karena pada waktu itu ada terjadi kecemburuan. Kenapa orang ini tidak sungguh-sungguh? Kok dia bisa kaya? Kenapa orang ini tidak tamsunya sama Tuhan? Kok bisa dia seperti ini? Kita yang setengah mati berdoa dengan segalanya semua, kok hidup seperti ini? Mazmur Asaf sempat cemburu. Tapi pada waktu Mazmur Asaf naik di atas, dia bisa melihat. Dia lihat, oh kamu udah tahu, orang ini dia ada di ujung tanduk. Dia ada di ujung tanduk. Satu saat dia tertikam kepala, dia tahu. Jadi kalau kita sudah di bawah roh kita, naik ke atas, kita bisa melihat. Oh orang ini, bukan tukang komia loh, tidak. Langsung roh itu bisa kasih tahu, oh orang ini. Oh orang ini, dia seperti ini, dia seperti ini. Orang itu benci saja sama kita, kita tahu. Ya. Tapi itu yang paling susah. Seperti apa yang dikatakan saudara Alfred. Ya.
Paling susah kalau kita itu tahu orang itu benci kepada kita, tapi Tuhan masih mengajarkan kepada kita, kau harus berbuat baik, kau harus berbuat baik. Maka itu Tuhan bawa naik Elia pada waktu itu. Waktu dia naik, dia minta. Tapi yang dikatakan kepada Elia, kepada Elisa, kalau kau bisa lihat saya naik. Saya renungkan, kalau kau bisa lihat saya naik, berarti bisa mengikuti hidupnya daripada Elia. Kalau kita bisa mengikuti hidupnya Elia, engkau akan mendapatkannya. Karena selama ini Elia menjalankan semua yang benar. Seperti Tuhan Yesus selama 33 tahun setengah. Tidak kedapatan ada dosa sedikit pun yang dia lakukan. Tapi kalau kau bisa lihat saya naik, kalau kau bisa lihat kehidupan saya, kau bisa mengikuti kehidupan saya, menjadi contoh, engkau akan dapat juga itu. Inilah Bapak Ibu. Pagi hari ini, sebelum saya masuk lebih dalam, saya saksikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf, saya berbicara, sampaikan firman Tuhan ini mungkin keras. Tapi kalau Bapak Ibu yang mengerti firman Tuhan, Bapak Ibu tahu, oh ini berkat untuk menyadarkan saya. Kadang kita hidup ini kita tidak sadar, kita jalankan. Segalanya kita berpikir, wah ini saya udah benar. Kita tidak tahu bahwa kita jalan ini. Ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar. Maka itu di dalam berjemaat, Tuhan taruhkan gembala. Untuk apa? Untuk menasihati, untuk menegur, untuk mengajar. Ya saya tahu saya sebagai gembala. Saya senantiasa memperhatikan anak-anak saya. Saya tidak pernah memperhatikan orang-orang yang di luar. Karena saya tahu orang-orang yang di luar dia ada bapak, dia ada gembala. Saya tidak pernah memperhatikan. Seperti saya dipanggil sama Tuhan sebagai seorang gembala. Juga sebagai seorang penginjil. Juga sebagai seorang pengajar. Ya rasul. Saya belajar di dalam hidup saya ada beberapa yang Tuhan sudah berikan. Tapi dominan di dalam hidup saya ini, saya sebagai gembala. Saya juga penginjil. Saya menginjil, saya bawa ke jemaat. Dijemaatkan. Ya. Saya dipercayakan rasul membuka gereja. Tuhan percayakan. Kalau untuk pengajaran mungkin agak kurang. Ya, agak kurang. Ada anak-anak saya yang ada di sini. Mereka punya banyak Tuhan berikan pengajaran-pengajaran. Seperti yang mana saya bilang nanti sore ada pengajaran yang diajarkan. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, sekarang saya diizinkan Tuhan setiap hari jam 1, kalau tidak jam 1 setengah 2. Kalau tidak setengah 2 jam 2 saya harus bangun. Kalau dulu tidak, taruh kepala tidur sampai pagi. Ya jujur, saya harus jujur. Saya tidak boleh bohong, apalagi ada di atas mimbar. Mungkin juga kadang-kadang saya jarang berdoa. Harus jujur. Tapi di sini sekarang Tuhan taruh seperti ini. Jam 1, jam 2 saya harus bangun. Bangun untuk apa Tuhan katakan? Doa. Doa. Doa untuk siapa? Untuk diri saya? No, tidak. Saya tidak menghiraukan hidup saya ini. Ya, saya yang penting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah ini anak-anak yang dipercayakan, digembalakan. Ini yang dulu saya doakan. Kan banyak pergumulan. Itu yang saya doakan dulu. Karena saya tahu. Ya, Tuhan sudah bawa. Tapi pada waktu saya berdoa, Tuhan taruh begini. Beberapa waktu yang lalu. Sebelum saya berdoa, saya baru bangun. Biasanya sebelumnya saya berdoa, ada orang-orang yang menyusahkan anak-anak saya semua. Ya, bukan anak saya Andre Kesia, tidak. Anak-anak saya yang menyusahkan. Upah mereka kerja tidak dibayar. Mereka menekan, mereka mulai membuleti dan lain-lain. Wah ini, ada lagi anak-anak saya yang punya masalah-masalah yang lain. Yang membohongi mereka. Semua saya tahu, saya bawa dalam doa. Semua.
Tapi pada satu saat beberapa hari yang lalu, kurang lebih 2:30, saya bangun. Waktu saya bangun, Tuhan ingatkan kepada saya, kamu lihat orang itu sombong sekali. Kamu lihat orang itu sombong sekali. Mohon maaf kalau keras. Tetapi ini kalau kita sadar, ini kita bagus. Kamu lihat orang itu sombong sekali. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau orang ini sombong mau saya apakan Tuhan? Mau saya apakan? Berbicara kepada dia. Loh, saya sudah berbicara. Tapi kan tidak dihiraukan. Minta rohmu kepadaku. Minta rohku, Tuhan bilang. Biar roh Tuhan yang ada kepada saya. Sehingga waktu itu saya berbicara. Ya, itu ada kuasa. Itu kuncinya saja. Gimana caranya? Tuhan hanya ngomong. Matius 7 ayat 7. Minta engkau dapatkan. Roh Tuhan ada. Karena Tuhan mengatakan Yohanes 15 ayat 7. Kalau Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan. Minta apa saja. Bukan minta mobil, minta rumah, minta villa, minta apa, tidak. Minta apa saja. Minta supaya ada kuasa. Kamu lihat itu. Jadi gimana? Ya Tuhan, sekarang berdoa kamu. Minta. Minta apa? Minta roh Tuhan. Ada di dalam hidup saya. Agar supaya waktu saya berbicara, ada kuasa. Sekali lagi, pada waktu saya berbicara, ada kuasa. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Kita melihat Petrus, khotbah Petrus di Serambi Salomo. Ayatnya yang ke-19. Ayat ke-18 dulu. Tetapi dengar jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu. Dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dan kita melihat lagi di dalam Kisah 2 ayatnya yang ke-37. Kisah 2 ayat ke-37. Ketika mereka mendengar hal-hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Ini Petrus ini pada waktu itu mereka menerima Roh Tuhan. Ya. Sehingga pada waktu mereka menerima Roh Tuhan, mereka diberikan kuasa untuk menyampaikan, sehingga perkataan-perkataan mereka terharu. Pada waktu mereka terharu dengar, mereka tanya kepada Petrus, apa yang harus kamu perbuat? Bertobat. Yang Tuhan minta kepada kita, pertobatan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua yang ada di sini pasti sudah bertobat, menerima Tuhan Yesus, pasti sudah diberikan dirinya dibaptis. Saya sebagai gembala di sini, saya tahu anak daripada Ibu Ani satu yang belum dibaptis. Jadi selama perjamuan kudus dia hanya nonton saja. Nanti kita berdoa supaya anak ini bisa dibaptis. Tapi semua saya percaya sudah dibaptis. Tetapi untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan berikan diri dibaptis, untuk pertobatan itu Tuhan bilang, engkau menjadi muridku harus menyangkal dan pikul salib setiap hari. Harus melalui salib-salib yang kita hadapi dulu. Tuhan izinkan pergumulan-pergumulan. Ada orang melalui firman saja sudah bertobat.
Tapi ada orang melalui pukulan baru mau bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada waktu itu Tuhan ingatkan sama saya, engkau berbicara. Ya, sebab kadang kita jadi manusia tidak sadar bahwa kita ini sudah seperti begini cara berpikirnya. Ya, engkau harus berbicara, harus bertobat. Karena apa? Pertobatan itu, kalau kita tidak bertobat, Tuhan itu benci. Saya coba buka dulu di dalam Amsal 13 ayatnya, Amsal 8 ayat ke-13. Amsal 8 ayat 13. Karena Tuhan katakan, engkau berbicara kepada orang ini sombong. Ya. Coba kita lihat. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Mungkin kita berkata, saya tidak sombong Pak. Ya, tapi kalau ada di dalam hatimu itu jahat, syirik, dan lain-lain semua itu jahat. Dan aku benci kepada apa? Kesombongan. Kesombongan kadang kita tidak sadar bahwa kita kalau dinasihati, kita diomongi. Mungkin orang tua ngomong kepada kita, ada apa kamu? Ngerti apa kamu? Itu sombong. Mungkin kita dinasihati oleh perusahaan, pemimpin kita, tidak mau dengar, sombong. Ya. Mungkin di gereja, gembala, hamba Tuhan menasihati. Kita tidak mau, siapa kau? Entengkan, itu adalah sombong. Atau mungkin kita meremehkan orang-orang ini. Seperti apa yang dikatakan Mazmur Asaf. Orang ini, dia meremehkan. Apa kamu? Ke gereja. Hidupmu kok susah. Hidupmu kok susah. Lihat saya macam begini. Itu juga cerita sombong. Mazmur Asaf waktu mengerti dia tahu. Oh kamu itu begitu sombong. Kamu lihat loh dari atas. Tikam kepala kamu sekali-kali. Tapi dikatakan di sini. Benci kepada kesombongan. Bahkan juga apa? Kecongkakan. Beda-beda tipis, congkak. Bahkan juga tingkah laku yang jahat. Saya senantiasa berbicara kepada anak-anak saya. Jangan cofairen ya. Jangan jahat di dalam hatimu. Kalau kau punya jahat dalam hatimu, kau ingat, engkau tidak akan bisa sukses. Engkau tidak akan bisa maju. Karena kejahatan yang ada, engkau dibenci Tuhan. Satu saat wa inna lillahi raji'un mati. Juga pasti tidak ada tempat di surga. Nah ini saya minta sama Tuhan. Kuasa. Lain kalau orang diberikan kuasa. Ada urapan itu yang berbicara. Jahat. Jadi kita merenungkan. Ya. Jangan sampai ada jahat. Kita manusia ini diciptakan dari kehidupan yang lama. Kedagingan. Itu di dalam kedagingan itu orang yang hidup di dalam daging tidak ada tempat di kerajaan surga. Orang yang hidup di dalam daging itu ada kejahatan-kejahatan yang dia buat. Jahat. Dikatakan juga di sini tingkah jahat. Dan mulut penuh tipu muslihat. Dan mulut penuh tipu muslihat. Orang itu kalau sudah naik level, dia sudah ada di dalam posisi atas rohani. Seperti apa yang dikatakan. Elisa, kalau kau mau itu 2 roh, engkau terima dari saya. Kau lihat dulu saya naik ke atas. Maksud, ikutlah perbuatan-perbuatan Elia. Engkau akan dapat 2 roh itu. Dapat 2 roh itu kita bisa tahu. Orang ini berbicara tipu apa tidak tahu. Tidak usah orang kasih tahu, tipu itu tipu. Tidak usah. Jarak di 1000 kilo, kita bisa tahu orang itu bagaimana. Jarak 2000 kilo, kita tahu orang itu lagi benci kepada kita. Jarak kemanapun jauh, itu kuasa Allah ilahi yang begitu luar biasa tahu. Apalagi kalau kita berbicara, kalau kita suka tipu. Waktu kita bicara, ngomong begini. Oh tipu. Kita coba lagi ngomong.
Tapi dia masih mengakal, balik sini, balik sana. Ya sudah, kita harus jaga-jaga. Ini pienren, ini tipu. Ini penipu, ngomong itu tipu. Tahu. Jadi Bapak Ibu, saya ingat pada waktu tempat saya di Perak Timur mau dijual, datang adalah teman saya yang mau membeli. Sekarang dia yang beli. Pada waktu itu dia beli, dia bawa temannya untuk naik. Saya ada di lantai 2, temannya dibawa naik, sama-sama naik. Persis teman ini boleh dikatakan orang dunia bilang lau cenpei. Orang sudah pengalamannya sudah di atas. Sudah banyak pengalaman makan garam. Mungkin ada sedikit-sedikit duniawinya ada. Saya tidak tahu dia anak Tuhan atau bagaimana. Tapi pada waktu itu dia bawa naik. Dia masuk di kantor situ. Dia naik di lantai 2. Dia tidak masuk di kantor saya. Dan karena mereka mau naik lantai 3. Mau survei tempat ini. Karena mereka mau membeli. Dan sesudah itu dia berbicara. Ya, kepada teman saya yang mau beli. Itu loh orang itu mau dipakai Tuhan. Kamu beli sudah itu tempat. Ini orang ini mau dipakai Tuhan. Ini tempat ini dia jual bukan apa. Karena ini tempat ini dia mau pakai uang ini. Ternyata tahu bahwa dia tahu. Masa iya percaya. Dia jual ini karena apa? Karena dia mau untuk pekerjaan Tuhan. Dia tahu. Saya percaya dia itu anak Tuhan. Karena level rohaninya sudah ada di atas. Oh ya. Jadi waktu saya buka harga dia dah tawar. Langsung jadi saja. Ditanya untuk apa? Saya bilang saya mau beli. Ambil alih gereja ini. Oh ya, kapan butuh? Ini hari. Oke, langsung kita berangkat. Ya, tahu. Seperti itu. Jadi apa yang dikatakan? Mulut penuh tipu muslihat. Saya tidak bilang saya ini jujur. Tapi saya mendengar firman Tuhan ini. Mengarahkan kepada saya. Jangan sampai ada di dalam mulut kita. Tipu muslihat. Ya. Maka Tuhan katakan Matius 5 ayat 37. Kalau engkau katakan ya, tidak. Selain daripada itu kejahatan. Terbuka saja. Jadi orang. Bahkan juga dikatakan di dalam Amsal 13 ayat 28. Amsal 13 ayat 28 tolong dikeluarkan. Amsal 13 ayat 28. Sorry. Amsal 28. Sorry. Amsal 13 ayat 28 ayat 13 ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ada orang kan menyembunyikan pelanggaran sehingga dia tipu. Tuhan sayang. Tapi kalau tidak bisa. Masuk sedikit satu kesaksian. Sebelum saya jadi hamba Tuhan. Pada waktu itu saya ada utang beberapa orang uang. Pak David itu tahu. Ya, utang beberapa 20-30 tahun yang lalu atau 27-25 tahun yang lalu. Orang itu lapor saya di polisi. Pertama kali waktu dia lapor di polisi panggil sama saya melalui Poltabes. Kalau satu orang dilapor, hanya satu saja tidak bisa, harus 3. Dia kumpul 3 orang dia lapor. Dia lapor dan pada waktu saya pergi pertama kali. Sampai di sana apa yang dikatakan polisi ini. Saya tidak berani ikut urusan kamu. Karena polisi ini rohnya bagus. Saya tidak berani urus urusan kamu. Itu mereka itu yang lapor hanya untuk dorang punya diri sendiri. Ya, kekayaan mereka sendiri. Tapi engkau ini saya tahu. Karena pada waktu itu dia tahu. Di gereja ini dulu ada narkoba. Ditangkap dari gereja ini. Polisi ketemu dengan saya dan saya berbicara. Pada waktu itu saya juga diizinkan. Loh Bapak yang dulu di gereja. Iya saya bilang. Dia tanya kenapa engkau utang. Ada apa? Saya cerita semua apa yang ada. Saya bilang saya bisa jadi hamba Tuhan sekarang ini. Tuhan izinkan.
Tuhan panggil saya lari. Tuhan izinkan satu demi satu saya hancur. Satu demi satu saya hancur. Tapi waktu saya hancur, saya susah. Saya berusaha agar supaya saya maju. Bukan saya pinjam, saya berusaha untuk bekerja. Untuk bagaimana cara saya bisa eksis kembali. Tapi pada waktu itu saya berusaha, ternyata saya mau bayar kepada mereka, tidak bisa bayar. Saya tidak punya uang. Saya udah rasanya tertutup semua. Ya sudah, saya tahu. Dia bilang, Pak, saya tidak berani urus, Bapak punya urusan. Bapak pulang sudah. Saya pulang. Yang lapor sama saya ini bingung. Kok hebat dia? Enggak, bukan saya yang hebat. Tetapi Tuhan yang hebat. Kedua kali dia dengan tidak puas lagi, dia berusaha untuk bagaimana caranya untuk masukkan kepada sama saya lagi. Dan pada waktu itu dipanggil 1 bulan, dipanggil lagi. Pada waktu dipanggil 3 orang itu mereka serbu kepada saya. Waktu saya di PV atau di perseverbal, saya jujur. Saya tidak mau bulat. Ya, tidak. Benar Pak, saya utang Pak. Benar Pak, ini orang baik. Dia tolong saya Pak. Mana ada orang cari uang setengah mati, mau enak-enak utangi saya. Atau mau kasih sama waktu pembayaran. Benar Pak. Semua dia ngomong benar. Saya di PV sebentar aja selesai. Ya tapi karena itu hukum, itu salah. Saya buka cek, saya dimasukkan. Masuk, Powil Tabes. Ya masuk. Orang kalau sudah masuk di Powil Tabes, jangan mimpi keluar. Tapi saya masuk ke dalam. 3 hari saya keluar. Tapi di dalam saya menginjil. Karena apa? Saya jujur, betul Pak. Sesudah itu waktu saya keluar, saya berkata kepada orang-orang yang saya hutang, kan saya tidak boleh marah dia. Saya telepon orang-orang itu, tapi mereka takut, semua tidak berani. Saya berusaha bagaimana cara saya bisa dapat dan saya telepon mereka. Waktu mereka bicara, jangan kamu tutup, saya bilang, saya minta maaf. Saya telah menyusahkan kamu. Saya minta maaf ya. Oh ya, minta maaf. Saya telepon semua 3 orang itu. Saya tahu kena roh Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan ngomong kepada saya. Itu orang sombong. Berbicara. Tapi saya bilang gimana? Tuhan bilang minta roh Tuhan. Minta roh Tuhan supaya ada. Maka itu banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan, Tuhan saya tidak ada apa-apa. Sembunyikan saya di belakang salib. Biar rohmu yang berkuasa yang memakai kepada saya untuk berbicara. Saya imani itu. Semalam saya berdoa. Supaya ada kuasa yang keluar dari mulut saya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini Tuhan bawakan kepada saya satu kebenaran. Ini juga penting. Mari saya ajak kepada Bapak Ibu. Selesai itu ya. Oke, sekarang kita mulai yang baru. Sekarang mulai saya khotbah. Buka Lukas 16. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Lukas 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Semua sudah dapat? Semua sudah dapat? Oke. Saya ajak kepada Bapak Ibu, sama-sama kita membaca. Perikop di sini perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Sekali lagi, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok kasih ini lagi? Saya sudah berkhotbah mungkin sudah ada 5-6 kali tentang bendahara yang tidak jujur. Saya ingat pada waktu saya sampaikan tentang bendahara yang tidak jujur. Kalau kamu tidak jujur, kamu akan susah. Berapa kali? Dan pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan itu, saya menatap jemaat-jemaat yang tidak jujur. Tapi saya tahu jemaat di sini banyak yang jujur. Tapi pasti juga ada di antara yang tidak jujur. 2 juta orang yang tidak benar itu 1998.
Yang benar hanya 2, Yosua dan Kaleb. Dari jemaat saya dapat laporan kurang lebih sekarang hampir kurang lebih 50. Pasti ada di antara yang tidak jujur 1. Yang jujur 49. Itu hoki lain. Itu rezeki banyak. Karena dia jujur. Tapi saya bilang Tuhan. Tapi Tuhan bilang sampaikan lagi. Karena Tuhan mau. Kita anak-anak Tuhan hidup. Bertobat di dalam segala segi hidup ini. Pagi hari ini kita berbicara tentang bendahara yang tidak jujur. Saya tidak tahu sore saudara Alex sampaikan tentang apa, saya tidak tahu. Mungkin tentang berkat. Mungkin tentang ini, saya tidak tahu. Saya tidak tahu lagi minggu depan. Saya tidak tahu besok pagi Zoom berbicara tentang apa. Tapi yang Tuhan taruh kepada saya, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tuhan, saya sudah bolak-balik Tuhan sampaikan. Ya Tuhan bilang memang kau sudah sampaikan. Sampaikan lagi. Karena firman itu tidak akan kembali begitu saja. Firman akan masuk di dalam kehidupan orang itu. Dan tidak akan kemudian masuk, dihancurkan semua ke dalam. Tidak ada satupun yang tertutup. Semua terbuka. Ya baik Tuhan. Minta kuasa Tuhan. Seperti Elisa. Minta rohmu daripada Elisa. Minta kuasa Tuhan. Supaya saya berbicara tidak kosong. Ini semprot. Untuk apa dia punya nama ini, disinfektan ke apa ke, ya semprot. Pasti di dalam ini obat, disemprot baunya lain. Tapi kalau di dalam kasih air biasa saja, semprot air biasa. Mohon maaf kalau dikasih ini air kencing, semprotnya bau air kencing, betul kan? Tapi kalau seumpama dikasih minyak wangi di dalam, wangi semerbak enak. Beberapa saat yang lalu saya panggil saudara Alfred di kantor. Di situ waktu dia duduk, wangi. Saya bilang, kamu wangi apa? Wangi apa? Ya, saya pakai minyak wangi. Minyak wangi bagus ini. Ya, ya. Jadi wangi. Tapi kalau seumpama ini lain, baunya lain. Ini untuk usir kok ini kuman-kuman. Nah, ini sama juga sekarang ini. Mari kita renungkan. Apa yang dikatakan dalam ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Yang kaya itu adalah Tuhan. Dia yang mempunyai segala-galanya di langit dan di bumi. Ya, orang kaya ini yang diartikan. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghambur-hamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. 4. Aku tahu apa yang aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai perbendaharaan, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya percaya pada waktu itu pengikut-pengikutnya mereka itu tidak jujur. Tuhan kita Yesus Kristus mempunyai rencana di dalam kehidupan kita, bukan rencana celaka. Bukan rencana harus jadi orang kaipang, jadi orang miskin. Boleh juga orang miskin tidak apa-apa, tetapi dari miskin itu dia bisa bangkit menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus itu tidak punya rencana yang celaka untuk kita. Cuma kadang kita yang membawa diri kita menjadi celaka. Yang membawa hidup kita ini menjadi susah. Maka itu Tuhan berbicara. Dan saya percaya pada waktu itu Tuhan tahu pengikut-pengikutnya banyak yang tidak jujur.
Tuhan kasih perumpamaan. Perumpamaan, tolong dimatikan. Bapak Ibu tolong ya, supaya waktu tidak ini, semua HP-nya tolong di silent dulu ya, haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang tidak jujur. Kita ini sebenarnya Tuhan bilang kita ini adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Saya tidak berbicara soal uang, tapi saya tanya kepada istri saya. Dia bilang bendahara itu menceritakan tentang uang. Ya, karena dia sekolah cukup pintar. Saya tanya dia dulu bahasa dia nilainya berapa, 100 terus. Dia kata sama saya tadi awalan me, P, wah diajar seperti anak TK. Ya tapi tidak apa-apa, kita mau tetap mendengar. Ya, tapi kita belajar di sini. Benda ada kita ini dipakai Tuhan jadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kadang kita tidak sadar bahwa kita dipercayakan Tuhan menjadi bendaharanya Tuhan. Kita tidak sadar. Kita menghambur-hamburkan semua untuk kepentingan kita diri, kepentingan sendiri. Kita tidak sadar. Kita menghambur-hamburkan semua. Sehingga Tuhan yang ada di surga, satu kali kelak dia datang, dia tanya. Dan ada yang melapor, Pak, ini bendahara ini Pak. Dia engkau percayakan kepada dia. Dia bukan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Malah dia hambur-hambur untuk kepentingan diri sendiri. Dengar baik-baik. Dia menghambur-hambur untuk kepentingan diri sendiri. Sekali lagi, pagi hari ini saya berbicara tentang bendahara. Saya tidak tahu sore saudara Alek berbicara tentang apa. Saya tidak tahu besok pagi di Zoom berbicara tentang apa. Saya tidak tahu hari Selasa Zoom bicara tentang apa. Tapi saya percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi sebagai seorang bendahara-bendahara, Bapak di surga dia bilang ada seorang kaya. Orang kaya ini bukan orang kaya dunia. Orang kaya dunia itu ada saat satu dia bisa jatuh. Tapi kalau Bapak di surga tidak pernah jatuh. Dia yang mempunyai langit dan bumi serta seisinya. Tapi dikatakan bendahara yang tidak jujur. Yang Tuhan mintakan kepada kita hari ini. Kita jadi pengikut Tuhan. Ya. Jangan kita ikut seperti orang dunia. Orang dunia itu banyak tidak jujur. Mereka akan melakukan segala sesuatu, mendapatkan segala sesuatu dengan apapun mereka usaha dapat. Mau tipu ke, mau curi ke, mau korupsi ke, dan lain-lain. Apapun mereka lakukan. Tapi kalau kita ini anak-anak Tuhan, Tuhan ajarkan. Kaya, miskin. Semua itu dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kaya, Tuhan yang memberikan miskin. Dan saya percaya, kalau kita mau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan percayakan Tuhan akan kasih. Tapi Tuhan minta kepada kita harus jujur. Harus jujur. Jangan kita ikut seperti bendahara ini. Ada yang tidak jujur. Saya ingat kata jujur. Apa yang dikatakan Raja Daud, Mazmur 37 ayat ke-37. Tolong dikol. Mazmur 37 ayatnya yang ke-37, agak cepat. Haleluya. Bisa? Mazmur 37 ayat 37. 37 ayat 37. Raja Daud seorang raja yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia hanya berkata kepada pengikut-pengikutnya bangsa Israel. Perhatikanlah orang yang tulus. Ya. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kita pasti kepingin bertanya, gimana masa depan saya? Bagaimana masa depan saya? Pak, gimana masa depan saya? Tidak mungkin Pak, tapi Tuhan hanya ngomong. Belajar daripada kehidupan, daripada Raja Daud.
Dia mengajarkan kepada kita, coba kita ini niru kepada orang yang tulus. Kita belajar dari jemaat kita. Almarhum Yopi Pati punya ketulusan yang luar biasa. Barusan istri saya mengatakan, saya ingat, dia bilang, berapa saat yang lalu Pak Yopi Pati ada datang kepada saya sebelum dia meninggal. Dia ada bawa surat. Ya, surat apa? Ibu Lo. Tapi saya tidak buka. Tapi dia ada bawa surat 2. Pertama, Ibu Nalohi, orang tua yang sudah meninggal dulu. Tapi ini sekarang Ibu Lo punya surat. Saya bilang, kau sudah buka? Dia bilang, di perangkas ada. Kurang ini. Dia pikir surat-surat apa Ibu Lo punya. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Barusan ini dibuka. Pak Yopi Pati punya ketulusan hati. Maka itu dia meninggal enak kan. Ya. Apa yang dituliskan di situ? Surat kemiskinan dari Pak. Ya, dari Ibu Kekasih Ibu Lo. Surat juga dia bikin pernyataan. Kalau Ibu Lo meninggal. Dia pergi tanya Ibu Lo. Kau minta siapa yang urus? Supaya atur penguburan. Dia bilang minta Bapak Gembala. Lo kue kan jemaat sana. Jemaat sana. Iya dia bilang. Tapi saya minta Bapak Gembala Pak Herman. Ya kalau kue macam begitu. Orang Ambon kan biasa kayak gitu. Kalau kue macam begitu. Kue duduk di satu tempat. Jangan lari sana, lari sana. Berhenti. Jangan pergi cari sembako di mana-mana. Duduk di situ. Supaya kue nanti waktu meninggal semua jemaat bisa ambil alih. Jangan kue lari sini, kue lari sana dengar. Dia baik, dia berbicara nasihat dengan tulus. Jangan kau dengar sana ada sembako, kau lari ke sana sembako. Kau lari ke sini berarti kau ini kan jemaat sembako. Jadi istri saya bilang, sudah ada surat yang sudah disiapkan. Kita belajar lagi di atas mimbar Tuhan taruh. Almarhum ini. Dia punya ketulusan. Tadi dikatakan tulus. Tuhan senang itu orang tulus. Mazmur 73 ayat pertama. Sesungguhnya aku senang kepada siapa? Orang yang tulus hatinya. Yang bersih hatinya. Dia harus tulus. Biar ini yang bahasa yang Tuhan kasih. Ada roh Tuhan. Kalau mungkin kita punya hati ini belum tulus. Macam-macam bergejolak. Supaya Tuhan taruh. Tulus. Ya, saya percaya kalau roh Tuhan sudah berbicara. Kita sadar. Seperti dulu saya curi listrik. Waktu firman Tuhan disampaikan dengan seorang hamba Tuhan. Pencuri listrik. Saat itu saya bertobat. Ada satu hamba Tuhan berkata, bagaimana saya bisa tolong kepada engkau? Tubuhmu baik Allah, tapi kau kotori dengan rokok yang ada yang melekat terus di dalam mulutmu. Mana Tuhan bisa menjawab doamu? Ampun saya Tuhan. Saat itu. Tapi juga ada orang yang keras kepala. Masuk kiri, keluar kanan. Tapi tulus. Dan kita melihat jujur. Tuhan ajarkan. Sebagai seorang bendahara. Kalau kita mau punya masa depan yang baik. Sebagai seorang bendahara supaya dipercayakan kepada Tuhan. Kita harus jujur. Kita jadi pekerja. Engkau harus jujur. Saya kenalkan satu jemaat. Untuk bekerja di Ramayana Motor. Dan Ibu Kekasih ini terima. Karena apa? Wopu hau isu sama Cang Musu. Saya sungkan kepada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta suruh, ya sudah. Sebenarnya saya kan tidak mau. Kalau saya ambil mohon maaf dari sesama jemaat. Nanti jemaat ini berpikir, oh sesama jemaat kerjanya saya suka-sukanya. Kan tidak bisa. Kerja di gereja berjemaat, kerja ada disiplin.
Tapi kadang ini anak-anak Tuhan seperti begitu. Saya tidak enak. Nanti waktu saya tegur mereka, mereka tidak terima. Nanti mereka keluar, mereka ketemu saya di gereja. Mereka seperti apa? Kan saya kan tidak enak. Tapi saya bilang apa? Nang kopang mang bisa membantu orang. Itu baik. Ya baik. Masuk CV-nya. Masuk. Oke, gak apa-apa kerja. Tapi saya berbicara, saya telepon kepada anaknya. Kamu sudah diterima? Iya om, saya terima. Besok saya mulai masuk. Saya hanya pesan kepada dia, kerja yang benar ya. Kamu harus jujur ya. Kamu harus jadi terang ya. Kerja di situ. Kamu ingat, ibu kekasih ini, dia baru saja terima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masa om? Iya. Mohon maaf, dulu dia itu sembahyang, Pai Hiong, sembahyang. Ya, dia masih duniawi banyak segala semua. Sekarang mereka kamu jadi anak Tuhan, jadi contoh, jadi terang. Ya, harus jujur ya. Saya ingat harus jujur ya. Jangan kau memalukan nama Tuhan. Jangan kau memalukan om yang cesau sama kamu. Yang tanpa yang jamin kepada kamu. Jangan ya, kamu harus jujur ya. Ya, iya. Nah Bapak Ibu, jujur. Kalau kita jujur, ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Itu pasti orang itu percaya kepada kita. Ya, dia vaksin, dia percaya, dia serahkan semua. Saya percaya orang itu lause atau apa, pokoknya jujur. Puse hause tidak, hause itu nyonyo. Suka lihat orang jujur, orangnya lause jujur. Jadi jujur. Jadi itu seperti itu yang Tuhan minta kepada kita. Sebab kalau kita tidak jujur, wah orang ini bocah, dipecat. Ya, saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya sebagai seorang pengusaha. Ada orang itu jujur, begitu luar biasa. Saudara David itu. Setiap hari atau 2-3 hari dia datang dengan buku yang ada di belakang. Ya, benar. Dia datang dengan buku yang ada. Dia dapat itu uang untuk pergi kerja, urus kapal-kapal. Habis dia dapat itu uang, dia tulis dia, saya masih lihat miring-miring. Dia tidak berhadapan dengan saya, karena saya didik sama dia. Dia berhadapan dengan ibu gembala. Jadi dulu tanya, ibu gembala itu semua dikasih masuk. Sisanya mana? Ini uang, sisanya mana? Makan. Diterang-terangan, makan. Orang kan dari kecil dulu kan, makan untuk makan. Ya sudah, karena kami anggap dia ini sebagai anak, kami anggap dia sebagai adik, kami pilih dia dari bawah, ambil sama dia dari bawah, kita harus. Ya sudah, jadi aku minta lagi sekarang uang. Berapa minta? Ya sebenarnya kan dia harus minta banyak-banyak. Karena urus kapal itu kan butuh uang banyak. 100.000 aja cukup. Yang penting ada saku. Dia beli minyak. Notanya di bawah. Loh bukan karena dia ada di sini saya omong, tidak. Nanti kalau dia salah saya juga tegur. Karena sampai saat ini saya masih menganggap dia sebagai anak saya. Harus jujur. Jadi semua kita percaya. Woman vaksin kita percaya. Percaya, jalan semua. Apa yang dia ngomong, ya urus kamu ya, urus kamu ya. Sebenarnya banyak kesempatan untuk dia makan itu uang. Sewaktu kapal tenggelam kan membutuhkan uang banyak. Saya sudah tidak mau pusing lagi karena kepala saya terlalu mumet. Budet otak saya. Jadi saya serahkan sama dia. Dia mau ambil uang berapa, dia ambil saja. Tetapi tidak pernah dia ambil uang berkelebihan. Secukupnya. Cuma kalau dia sudah kerja pulang capek, dia naik di laut, capek, tidur plak. Besok pagi dia bangun lagi, urus lagi. Punya kejujuran. Ada nilai positifnya. Jujur. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau ada masa depan di dalam hidup kita ini, kita harus belajar jujur. Kemarin dulu
di dalam Zoom, istri saya ngomong, tapi kan saya tahu. Istri saya bilang begini, kamu lihat, ini anak-anak di gereja yang ikut Zoom. Mereka taruh muka hanya sebatas kepala, ke rambut. Mukanya tidak kelihatan. Istri saya sampai lihat sampai ke dalam situ. Saya tahu, cuma saya lihat saya punya hati tidak damai. Cuma saya kapan untuk menasihati, kapan untuk saya menegur. Tapi istri saya terus dia ngomong, kamu lihat ini hanya di sini. Tuhan Yesus datang mencari kok hanya lihat kepalanya saja. Siapa ini kok rambutnya saja. Ya. Cobalah lihat seperti mereka seperti siapa. Ibu kekasih kami, Ibu Ripa. Dia pasang dia punya muka. Yang seperti Sofia Lacuba. Yang panjang. Wah cantik. Dia panjang, dia tunjukkan semua. Coba lihat. Dia seperti Pak Toga Sirait. Dia pasang semua meskipun rambutnya putih dari jauh. Dia duduk sampai angkat tangan semua badan. Tapi istri saya bilang, kau lihat ini. Dia hanya kasih keluar begini tuh. Lihat ini. Hanya ada gambar. Tapi orangnya tidak ada. Coba kau lihat, hanya dikasih keluar samping-samping. Dilihat semua, dia kan teliti. Iya. Kau lihat itu Josie. Dia hanya taruh saja. Dari gereja saya tegur. Ayo keluar muka. Keluar muka. Supaya apa? Tuhan lihat, aduh anakku cantik, anakku ganteng, anakku meskipun sudah tua rambut putih, kumis putih segala semua dia tunjukkan inilah aku apa adanya. Tapi pada waktu tadi Josie saya tanya, Josie, Om mau tanya sama kamu. Kenapa kamu kalau Zoom kok hanya taruh kau punya ujung rambut toh? Kenapa? Iya Om. Ngantuk Om. Jujur. Mau ngomong apa? Ngantuk Om. Jadi sambil dia tidur. Kan kita tidak tahu. Pintar loh anak ini. Ngantuk Om. Saya bilang awas loh kamu. Sebab dia ini Josie ini lain. Dia tahu firman Tuhan. Dia bilang manusia itu tidak sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji itu pasti tepati. Kalau manusia bisa berubah. Maka itu kalau si umpama omong. Josie datang, Om ada barang ini, omong dengan mamanya ada barang. Oh ada, di mana barang? Langsung ambil phone. Dia tidak usah disuruh, dia buka pintu, dia lari pergi sana ambil. Loh kenapa Josie kamu kok orang belum disuruh? Om sebelum Om berubah pikiran, ambil dulu orang ini. Tapi yang saya mau berbicara dia jujur. Oh ini, saya mengantuk Om. Saya bilang lain kali. Sebelum kamu ini cuci muka dulu. Tunjukkan wajahnya kepada Tuhan. Pagi-pagi Tuhan ini saya Tuhan. Tuhan ini saya. Kadang kita sama Tuhan kita tidak jujur. Kita sembunyi-sembunyi. Kita lihat saudara David ganteng sekarang ya. Kita tahu apa. Sekarang kenapa dia ganteng ini. Sebentar dia wisuda. Melalui Zoom. 8:30 dia sudah harus ada di belakang. Dia rapi. Ya, karena apa? Dia harus Zoom mendapat ijazah. Dapat toga. Ijazah apa? Bachelor. Eksan itu juga dapat bachelor loh itu. Kalau saya tidak salah. Bapak Toga Sirait dapat bachelor. Alfred dapat bachelor. Dulu dari jemaat kita ada kurang lebih 50-60 orang semua sekolah. Tapi yang lain hilang. Alex tidak ada bachelor. 2 pelajaran tidak ikut. Gagal. Andre tidak ada juga. 2 pelajaran. Ini David. Sama siapa lagi? Si Anita. Tadi pagi Andre lapor sama saya. Papa, kasihan Senita sakit. Karena kita sudah siapkan tempat, mereka sudah ibadah, mereka sudah disiapkan di kantor, siapkan di mana untuk mereka sebentar Zoom mendapatkan ini. Dan saya diminta sebagai gembala ikut juga. Sehingga mereka katakan selesai nanti pagi ini, sore cia-ciaan. Ya wes, tidak apa-apa lah. Mau cia-ciaan, ya wes, tidak apa-apa.
ucap syukur katanya. Ngerti cia-ciaan, maem, makan apa Pak? Itu tanda tanya nanti. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia pasti saya percaya. Kalau mungkin pagi-pagi disembunyi sambil tidur, tapi saya percaya sementara dia tandun. Saudara Insinyur David Christian Eko, ya, sekarang udah master, karena dia S1 insinyur. Sekarang yang kedua master bachelor. Waduh, kalau dia tambah lagi S3, profesor bachelor, tambah terus tidak apa-apa. Tuhan minta. Kalau dia sebentar dia ikut Zoom itu, dia hanya kasih tunjuk separuh saja. Pasti gembala sidang, itu siapa itu? Tegur, takut mereka karena tidak dapat ijazah. Itu kan manusia. Tapi kalau Tuhan, mereka berpikir, sudah. Kita tidak tahu bahwa Tuhan itu melihat dari atas, melihat kepada kita. Maka itu Bapak Ibu perlu dulu dibukakan. Yang dikatakan tadi jujur. Ya. Tuhan minta kepada kita jadi anak-anak Tuhan. Jadilah bendahara-bendahara yang jujur. Tadi saya sudah berbicara tentang bendahara di dalam dunia. Tapi juga sekarang di dalam bendahara di dalam dunia ada berapa banyak bendahara-bendahara selama 23 tahun. Saya melayani. Ada beberapa orang yang datang kepada saya. Mereka begitu susah. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, orang ini tidak jujur, Tuhan tanya kepada dia. Engkau ini saya sudah tidak bisa percaya. Mulai saat ini saya pecat kamu. Dan bendahara ini tahu, kalau dipecat ini, kan habis. Wanle, ya, kepercayaan rumah diambil. Kerjaan diambil, segala semua. Sehingga dia mengatakan, coba kita melihat. Di dalam ayatnya ketiga, tolong dikeluarkan. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat, Tuhanku? Memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Ya, bayangkan kita sudah dijadikan bendahara, pegang keuangan, karena tidak jujur, dipecat sama Tuhan. Dia tahu orang ini. Kalau dipecat, apa yang dikatakan? Mencangkul. Ya. Apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku bendahara. Sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat. Kan kita ini tidak biasa, ya, untuk bekerja di ladang ke perkebunan. Kita biasanya dipercayakan duduk di meja jadi bendahara. Kita dipercayakan menjadi laupan dan lain-lain. Tapi kadang kalau sudah habis, hancur segala semua, tidak ada yang kita bisa kerja lagi. Mau kerja apa? Untuk mau cari makan, apapun kita kerja. Pikir kerja apa ya? Mencangkul. Kan tidak biasa. Itu berarti turun derajat. Saya ingat dulu pada waktu saya diizinkan bangkrut. Habis. Uang sudah tidak pegang. Ini mau kemana? Ini turun. Kepercayaan Tuhan sudah turun. Hidup susah. Mau kerja apa? Saya berpikir-pikir tapi tidak pernah tersilat di dalam pikiran. Di dalam pikiran saya harus pulang ke Sumba. Saya berpikir kalau saya pulang ke Sumba, saya punya tempat-tempatnya itu masih ada. Tanah-tanah saya itu yang sekarang dihitung harganya bagus, masih ada. Tinggal saya datang, membawa istri, membawa kedua anak, itu tempat saya pakai. Hak saya. Yang ini saya ambil, itu hak saya. Tapi kan tidak. Waktu Tuhan izinkan, Tuhan pecat saya. Habis semua. Saya tahu panggilan saya untuk hamba Tuhan. Tapi kalau kita panggilan, pilihan bukan sebagai hamba Tuhan, disuruh bekerja, kita mau kerja jadi apa? Mencangkul, tolong dikeluarkan supaya bisa membaca. Mencangkul, aku tes.
Mengemis, aku malu. Orang kalau sudah tidak ada kerja, bolui sudah, moja saja tidak ada. Mau pergi datang sama orang, kaipang, mengemis, malu toh. Coba kita bayangkan. Maka itu Tuhan bilang kalau kamu tidak jujur, ya Tuhan akan pecat kepada kita. Ini perkataan Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari. Mengemis, ya, aku malu, ya, aku malu. Jadi lanjut ayatnya selanjutnya. 4 lanjut. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Sebab dia tahu, kalau dia sampai dipecat Tuhan karena tidak jujur, itu pasti kerjaannya hilang semua. Kepercayaan itu habis. Saya tahu, selama saya melayani Tuhan, beberapa anak-anak datang kepada saya. Pada waktu mereka datang kepada saya, mereka susah. Mereka putus asa karena Tuhan sudah pecat mereka. Sudah botaulo, sudah tidak ada kerjaan, sudah dari perusahaannya, sudah dikeluarkan. Bahkan akan disuruh polisi tangkap mereka karena mereka makan uangnya Tuhan. Makan uangnya perusahaan atau menipu uang perusahaan. Mereka seperti itu, mereka susah, mereka kerja. Jadi sekarang saya mau kerja apa? Saya mau kerja apa? Dan saya tanya kepada dia, kamu punya kesulitan apa-apa saja? Dan mereka beritahu, Pak, uang perusahaan saya dipercayakan dulu ada di satu perusahaan. Ya, dikasih bekerja. Saya dipercaya sama bos. Semua keuangan saya tangani. Tapi karena terlalu bebas dikasih, karena terlalu percaya, saya tanpa ada pengontrolan di dalam hidup saya. Saya berusaha terus. Mau naik dengan cara apa? Saya mulai korupsi. Sedikit saya ambil. Sedikit saya ambil. Sudah ambil lagi. Untuk apa? Kan manusia kan kepingin meningkat. Kepingin hidupnya naik ke atas. Dia berusaha dengan cara apapun. Dia ambil. Tapi karena ini dia tidak jujur, Tuhan tidak mau. Tuhan itu Alfa dan Omega, dia yang membuka dan dia yang menutup. Sehingga kerjaan saya ini mulai hancur demi hancur. Usaha saya ini rugi demi rugi. Saya mulai berusaha lagi, cari lagi di luar. Untuk supaya bagaimana usaha saya harus maju. Saya ambil lagi dari sini, saya ambil lagi dari sini, saya ambil lagi dari sini, saya ambil lagi dari sini. Utang saya sudah terlalu banyak. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya mau bunuh diri sudah Tuhan. Saya sudah tidak kuat lagi. Stres ini, saya mau bunuh diri. Tapi kan saya hanya ngomong, oke, yang lalu sudah berlalu. Sekarang yang baru itu sudah ada di depan. Terima Tuhan Yesus kau. Bukan terima Tuhan Yesus kau kaya, tidak. Terima Tuhan Yesus kau. Dan dia bilang, mau Pak, saya terima Tuhan Yesus. Bertobat kau. Ya mau saya bertobat Pak. Lakukan segalanya semua. Dan kita melihat. Mulai dari bawah. Tuhan bawa lagi. Ya. Tapi kita melihat. Pada waktu dia terima Tuhan Yesus. Dia bertobat. Dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan itu punya banyak cara untuk memberkati anak-anaknya. Seluruh uang-uang yang dulu dia manipulasi, yang dulu dia ambil, itu bukan sedikit loh, ratusan juta. Tuhan kita itu punya kuasa. Tuhan kita itu punya kuasa. Bisa apa Bapak Ibu? Bisa menghapuskan semua. Dan utang itu sudah tidak usah dipikirkan lagi. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah ini Bapak Ibu dari mimbar ini sekarang saya dengar. Saya diingatkan. Maka itu orang kalau sampaikan dia harus punya kesaksian. Dan di situ waktu itu jumlahnya ratusan juta. Mungkin 500 miliar atau lebih.
Atau mungkin di bawah, karena itu sudah terlalu lama. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang itu kepingin karena dia susah, dia tidak jujur, dia sudah hancur, dia berusaha bagaimana saya harus maju. Dia harus pergi lagi pinjam kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang sembah berhala-berhala. Pada waktu itu dia tidak bisa bayar, dia dikejar-kejar. Mereka sampai berusaha mau pasang dia dengan guna-guna. Dan lain-lain, dia stres karena dia kosong dalam hidupnya. Tidak ada apa-apa. Stres betul-betul super stres. Bahkan yang lain-lain. Kalau saya mau cerita panjang. Tapi kita melihat. Pada waktu saya katakan saat ini engkau terima Tuhan Yesus. Bertobatlah. Tinggalkan semua kelakuan-kelakuanmu yang lama. Tuhan akan menjadikan engkau kepala, bukan ekor. Naik terus dan tidak turun. Tapi Tuhan buat yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Sehingga dari perusahaan yang percayakan dia menjadi bendahara, diambilkan semua. Sudah, jangan dipikirkan. Ini orang yang dia pinjam uang ini dengan punya kuasa kegelapan yang mau santet sama dia. Seperti Elia lawan 450 Baal. Allah-Allah lain. Tidak bisa, yang santet itu tidak bisa buat apa-apa. Santet kepada dia, mental. Dan sudah, sampai saat ini, selesailah sudah. Dia bingung. Sampai rumahnya diambil, seluruhnya diambil, dia bingung. Di mana saya harus tinggal? Seperti apa yang dikatakan. Tapi saya tahu, Tuhan buat sama saya begini, sekarang saya harus tinggal di mana? Saya mesti mencari orang yang bisa menerima kepada saya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan minta kepada kita. Jadi anak-anak Tuhan. Belajar hidup ini punya kejujuran. Mau punya masa depan, ini saya hanya tambah. Ayo kita satu sama lain saling rukun. Jangan suka berpukul-pukulan. Jangan suka berhantam-hantaman. Jangan suka bermusuh-musuhan. Suka damai, dia bilang. Maka engkau akan melihat masa depan di dalam hidupmu. Itu Mazmur Daud mengatakan. Sekarang jemaat Tuhan. Tadi saya berkata kepada istri saya, bendahara. Dia bilang bendahara itu berbicara tentang uang. Ya. Sekarang kita di dalam gereja juga ini kita akan menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Saya percaya kita ada sekarang semua jemaat yang ada ini. Kita ada ini semua karena Tuhan. Kita ada semua karena Tuhan. Pernah 25 tahun yang lalu. Bukan 25 tahun, 20 tahun yang lalu. Saya ada di Tretes, saya sedang duduk bersama dengan jemaat. Pada waktu itu ada datang satu anak muda, dia berkata kepada saya, Om, gimana hidup saya ini Om? Bagaimana nasib saya ini Om? Ya, saya ini tidak ada masa depan. Papa saya, mama saya, papa tidak bekerja. Mama saya bekerja, tetapi hasilnya sangat sedikit untuk makan saja tidak cukup. Bagaimana masa depan saya? Saya di sekolah, teman-teman saya semuanya itu, waduh mereka luar biasa. Gimana ini Om? Saya hanya ngomong kepada dia, satu, ya hidupmu serahkan sama Tuhan. Saya tahu, tidak mungkin. Mereka senantiasa berkata, enak Andre, ada bapaknya, enak Kesia, ada bapaknya. Loh, tidak. Itu karena ada Tuhan. Saya didik mereka. Dan saya hanya katakan, sudah. Kamu harapkan kepada Tuhan. Hidupmu serahkan kepada Tuhan. Yang paling teristimewa, genakan hidupmu dulu. Manusia lama itu sifatmu, kelakuan lamamu itu tinggalkan. Engkau harus bertobat.
Loh, saya sudah melayani segala semua, tetapi betul engkau melayani, tapi tingkah lakumu, sifatmu itu tidak menunjukkan sebagai anak Tuhan. Ketemu orang di jalan salah saja sedikit mau ajak tawuran. Ketemu orang salib sedikit saja sama kamu langsung berhenti mau ajak tawuran. Itu kan tidak menunjukkan anak Tuhan. Tobat. Dan kami lihat secara manusia itu tidak mungkin. Tapi Tuhan bisa buat. Dan mereka sekarang sudah bisa jadi orang dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan bilang berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kalau kita mau bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan juga kita harus jujur. Coba kita baca, ini yang Tuhan taruh kepada saya. Saya ini sebagai seorang gembala. Saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu. Bahkan juga apa yang Tuhan pesankan kepada saya harus sampaikan. Karena saya tahu Tuhan punya rencana untuk anak-anak kita. Sekali lagi, saya tidak pernah berpikir untuk orang di luar. Hati saya untuk Bapak Ibu. Karena saya tahu yang ada di luar, dia punya gembala sendiri. Kalau gembala dia itu ketemu ada gembala yang memberikan hidupnya betul kepada Tuhan. Dia memberikan nyawa kepada Tuhan, itu gembala yang benar. Tapi kalau kita ketemu gembala-gembala upahan, hanya berbicara uang saja, untuk memperkayakan diri, yaitu saya tidak berani menghakimi. Barusan ada berkata kepada saya, wah Pak, orang ini bonek sekali, dia bilang. Setiap kali di gereja yang dia omong uang. Dia berusaha, dia kumpul orang begitu banyak datang. Uang. Ya betul, uang dipakai untuk pelayanan, bagus. Sekarang lagi belum selesai. Dia punya tempat, ada satu tempat, bagus itu tempat, dia bongkar semua. Habis dia bongkar, sekarang dia kirim WA kepada seluruh jemaat. Gereja kami akan dibangun ulang. Ini hasil pembongkarannya. Tolong dukung di dalam doa. Kalau dukung dalam doa bagus. Tapi jangan lupa uangnya ini nomor rekeningnya. Kirim ke sini. Saya berpikir jemaat juga pusing. Kemarin baru uang untuk di sini. Sekarang uang untuk di sini. Sekarang uang ini untuk bangun ini lagi. Sebentar uang. Kita saja yang 1 bulan hanya kasih tahu kepada jemaat tanggal 20 mau bayar listrik, bukan uang besar. Paling 5-6 juta. Mau keluarkan saja itu berat setengah mati hati. Pikir-pikir kasihan ini, tapi yang sekarang saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan. Marilah kita jadi bendahara-bendahara yang jujur. Ya. Jujur itu di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Coba saya kasih ajarkan. Maleakhi 3 ayat ke-8. Maleakhi 3 ayat ke-8. Ya. Maleakhi 3 ayat ke-8 agak cepat sedikit. Ya. Ayat ke-8 agak cepat. Haleluya. Semua sudah? Ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Kadang kita tidak sadar bahwa kita itu menipu Tuhan. Ya, menipu itu mungkin dengan jujur itu beda-beda tipis ya. Ya, jujur itu ya tidak boleh menipu. Tapi di sini kita melihat, dikatakan bagaimana kami menipu engkau. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mungkin sebentar, Saudara Alek kalau bisa dia kupaskan lagi. Ya, mereka ini sekolah dalam. Kalau saya ini mohon maaf, saya hanya minta urapan Tuhan, kuasa Tuhan saja. Ya, saya hanya bisa menyampaikan dengan seturut Tuhan.
Tapi saya minta tentang persembahan, tentang jujur ini. Tuhan minta. Kalau kita mau melihat Maliaki 3, tolong kita buka, itu ada perikop di situ, Maliaki 3. Ya. Maliaki 3. Ayat ke-6, coba kita melihat Maliaki 3 ayat ke-6. Di atas ada tulis pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Sekali lagi ya, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalikanlah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan sekarang-sekarang ini saja orang tidak jujur. Ya, itu pada zaman nenek moyang juga kita macam begitu. Mereka tidak jujur, maka itu Tuhan kasih tahu ada perikop persembahan. Ya, persembahan perpuluhan menyenangkan hati Allah. Senang, Tuhan punya hati itu senang. Tapi kita berkata, bagaimana? Kapan saya pernah menipu? Ya, Tuhan bilang persembahan persepuluhan, engkau telah tipu. Loh, tipu bagaimana? Ada yang tipu Tuhan kasih. Ya, dapat itu. Kau dengan kerja, hasilnya Tuhan hanya minta 10% dari hasilmu. Kita akan punya pembukuan, ada accounting. 10% dari hasilmu. Ya. Mungkin sekarang engkau punya hasil seorang karyawan, gajinya 1 juta. Tuhan tidak pernah minta lebih daripada itu. 10% itu ambil, berikan kepada Tuhan. Kalau 1 juta kita punya dapat, 100.000 itu haknya Tuhan. Bukan kita kembalikan, itu haknya Tuhan, kita harus kembalikan. Maka itu kadang dari minggu pertama, anak Tuhan yang menerima, orang yang punya ketaatan, mereka punya kejujuran, mereka mendapatkan itu uang perpuluhan itu mereka bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini milikmu. Dia melakukan kebenaran firman. Ya, ini betul-betul orang yang harus dewasa. Pemikirannya, dia ambil 10% Tuhan. Tapi kalau anak saya Kesia ini tidak. Sekarang setiap minggu itu mesti ada 2-3 kali. Dia pergi cret. Saya kasih tunjuk pada Bapak Ibu. Setiap kali dan hasil dari persembahan itu dia dapat, dia langsung ya untuk Tuhan dia dapat hari itu juga dia dapat. Saya kasih contoh untuk anak saya dulu. Ya. Coba saudara David, ayo ke sini Fit. Saya dapat laporan di dalam ini. Ya. Mohon maaf ya, tunggu sebentar ya. Semua tercatat untuk kamu karena kamu ini orang polos. Ya, ini semua tercatat. Kesia tanggal berapa ini? 5 Oktober. Ya, coba baca. Kesia dulu. Kesia 425.000. Nah, ini yang atas ini kamu udah boleh baca. Ini semua tercatat. Ini apa lagi? Tanggal berapa ini hari? Kemarin. Tanggal 9. Kesia 425. Ya. Dia sekali foto 850.000. Karena itu temanku kuliahnya wisuda. Sekali cek 850. Dia dapat dari 850
yang dia kasih, kalau 850 dikasih 425, Saudara Hanko, ya, kira-kira berapa persen itu? Kamu kan orang pintar, berapa persen? 50%. Jangan ikut ini. Pabrik Colgate, sikat gigi, meningkat begitu luar biasa, yang dipersembahkan itu 90%. 90%. Nah kita melihat, ya, dia lakukan. Secara manusia kan dia butuh uang. Tapi dia ambil itu uang. Hasil dari yang dia dapat itu, dia jujur sama Tuhan 425.000. Dia berikan. Dia berikan. Dia punya kejujuran. Sebab dia tahu saya tidak bisa membohong. Dia tahu. Saya tunjukkan lagi. Ya, saya kepingin ada satu anak supaya saya memotivasikan. Saudari Cifung mari sini. Semua persepuluhan daripada Bapak Ibu itu tercatat semua di pembukuan gereja. Dan tidak boleh dilarikan dan semua harus ada punya apa namanya, punya tanggung jawab. Kamu tidak usah ngomong namanya. Ini tanggal berapa ini? Yang keras. Ya, kamu tidak boleh omong namanya, tapi saya percayakan kamu ini bukan orang yang ini. Ini berapa jumlahnya yang dia kasih? 6 Oktober. Keras. Ya, berapa ini? Yang keras. Kenapa kok ngomong aja kok susah? Berapa? 5 juta. Ya. Saya tanya kepada dia, ini kau dapat berapa? 5 juta. Saya dapat 50 juta. 5 juta, betul ya? Oke, baik, silakan. Jujur, yang saya mau ngomong, mungkin Bapak Ibu bilang, kok hebat ya. Kasih gereja banyak uang, tidak. Ya. Ini untuk apa? Supaya ada makanan di dalam rumahku. Tuhan ajarkan kepada kita. Karena banyak anak-anak Tuhan, dia tidak jujur. Dia tidak jujur. Dia dapat uang. Ya. Dari hasil itu, dia hanya seencer-enceritnya saja. Maka itu kita harus punya pengertian. Ditanya di mana Pak persembahan itu kita harus berikan. Di mana tempat kita bertumpu. Itu di dalam firman Tuhan Maleakhi 3:10 dan 11. Di mana kita bertumpu. Maka itu Bapak Ibu, belajarlah kita ini jujur. Saya cerita tadi tentang 5 juta. Semua kita manusia punya kesusahan. Semua kita manusia punya pergumulan. Pada satu saat, saya pagi ini di gereja, tiba-tiba Tuhan taruh di dalam hati saya. Rumahku AC ini harus dicuci bersih semua. Ya bersih cuci kan tidak apa-apa, 500.000, 1 juta tidak ada masalah. Pun juga tidak ada kas di gereja, Tuhan masih pakai, kami bekerja ada dana, tidak apa-apa. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya. Engkau berbicara kepada seseorang, karena Tuhan tahu siapa yang bisa dipakai. Ya. Siapa yang bisa dipakai? Kau berbicara kepada seseorang. Selesai ibadah, semua saya angkat telepon. Saya bilang, kamu boleh renungkan bahwa gereja kita akan cuci AC. Semua, saya tahu itu uang kecil. Tetapi Tuhan minta supaya nanti, titik. Kau jawab. Dia diam, baik Pak, dia bilang. Kan saya mau melihat cara kepekaan menangkapnya bagaimana. Pada waktu itu saya panggil tukang AC bilang tidak bisa Pak, 2 hari lagi. Oh ya 2 hari lagi, ya baik. 2 hari lagi ya, oke baik. Tapi Tuhan bilang, kasih tahu dia,
Karena aku mau pakai hidupnya. Karena Tuhan tahu dia orang ini taat. Orang tahu dia itu jujur. Pada waktu itu hari besok, saya bertanya kepada dia. Kemarin saya bertanya kepada kamu bahwa Tuhan bilang mau betulkan AC itu. Kamu ngerti maksudnya? Ngerti, dia bilang. Ngerti. Apa yang kamu ngerti? Dia bilang Tuhan sudah siapkan semua. Itu uang saya sudah kirim ke gereja. Rekening gereja. Jumlahnya berapa? Coba sini Atalia. Ayo cepatan. Ya, saya sebenarnya tadi mau suruh kamu. Karena Tuhan yang suruh. Ayo agak cepat. Ayo cepat sedikit. Ya, tadi saya sudah ini saya. Tapi sudah Atalia janganlah. Catherine. Ya, Catherine aja. Jangan kalau Atalia. Ayo cepat. Ya, saya mendidik terus saya punya anak-anak. Ya. Kamu tidak usah ngomong namanya. Ya, cuma kamu hanya ngomong saja. Benar kan anakku? Nah, ini tanggal 5 Oktober. Siapa ini? Kesia kan? Ya, ini berapa ini? Jangan boleh ngomong namanya. 5 juta. Ini lagi. Kemarin toh, ya, 5 juta kan? Ya sudah. Tahu nama kan? Tutup skip, tidak boleh tahu. Hanya kamu dan Tuhan. Ini saya mau motivasikan. Dia ngomong begini sama saya. Sudah Pak, saya sudah kirim. Saya sudah kirim. Kenapa? Dia bilang, dia jujur. Saya hampir mati. Dia ngomong saya hampir mati. Kenapa kamu hampir mati? Dia bilang. Kita semua kan hampir mati. Ya kan? Sekarang dalam keadaan. Yang tahu kan kita dengan Tuhan saja. Kita ini semua hampir mati. Semua itu seperti bahaya yang ada di depan. Tapi karena dia mau taat. Dia bilang begini. Pada satu saat. Saya diomongi oleh seseorang. Katakan. Saya membutuhkan uang 70 juta. Kamu bisa enggak tolong saya? Ya dia bilang. Saya tidak punya uang 70 juta. Dari mana? Tapi ya sudah. Percaya. Tuhan pasti buka jalan. Dia kepingin mau menolong orang ini. Pasti Tuhan buka jalan. Singkat cerita Bapak Ibu. Dia berusaha bagaimana. Sampai hari yang keempat. Itu dia bilang hari keempat harus butuh uang 70 juta. Hari yang ketiga belum ada. Dia bilang orang itu tanya kepada dia. Gimana sudah ada? Wah belum ada. Dia bilang berdoa. Ya sudah. Tiba-tiba ada satu orang. Telepon dia. Kasihkan sama dia kerjaan. Dan kerjaan ini bukan faknya dia. Wah, gimana ya? Jadi dia abaikan saja. Dia berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan ini ada orang minta tolong saya. Saya mau tolong dia gimana dan bagaimanapun saya tolong Tuhan. Tapi saya tidak mau curi Tuhan. Bagaimana cara? Tuhan ngomong sama dia. Kita kalau rohani sudah meningkat itu Tuhan bisa bicara. Tuhan bilang saya sudah kirim berkat itu orang yang tadi telepon kamu. Orang yang tadi ini telepon kamu. Saya sudah ngomong ayo kerjakan. Tapi gimana saya tidak bisa. Ini bukan faknya saya. Dia berdoa Tuhan buka pas. Oh ya. Dia kasih, dia tanya orang dan lain-lain. Segala semua. Dia banyak mendengar nasihat-nasihat. Dia banyak mendengar pengalaman-pengalaman. Tak dia tangkap. Dan dia hubungi orang ini. Orang ini langsung pada waktu itu berbicara. Dia hitung-hitung. Oke, kau bayar saya 180 juta. Kalau kau mau, oke. Kalau tidak, ini bonek. Orang itu bilang, jadi. Sekarang kau minta saya uang berapa dulu? Saya minta 100 juta. Bayangkan, uang itu bisa muncul 100 juta. Oke, saat itu tak datang. Waktu datang uang 100 juta ini. Yang minta tolong sama dia 70 juta. Dia kasih tahu, ini sudah ada. Loh, kamu ada dapat? Iya, berapa ini? Loh, ambil semua. Jangan, dia bilang. Ini uang ini untuk saya kerja. Ya wes kalau begitu 70, ya 80 lah. Ya wes, tidak apa-apa bawa 80. Tapi ingat loh, uang ini bukan saya kasih loh.
Ini punya orang. Saya harus bekerja lagi. Kalau saya kasih nanti gampang, kalau ada untung saya kasih. Saya harus bekerja lagi. Oh ya wes, kapan kau bisa kembalikan? Seminggu. Ya wes, pegang seminggu. Ternyata seminggu molor. 10 hari molor. 2 minggu molor. Tentu yang punya uang itu tanya, gimana kerjaanmu ini? Ya kan, takut dah, gemetar dah, bingung dah. Gimana yang saya kasih sama kamu? Oh ya, dia punya hikmat. Dia punya kuasa. Dia punya roh berapi-api seperti Elia. Waktu kena langsung bilang mati saya tidak. Tapi dia bilang, ya. Dia tunjukkan kau lihat. Dia kirim foto. Saya dengan ini, saya dengan ini, saya dengan ini. Padahal dia mau kerja ini, uang berputarnya tidak ada untuk kerja. Kan butuh uang. Dia nangis sama Tuhan. Tuhan mati saya ini Tuhan. Kalau begini mati Tuhan saya. Dia tidak mungkin pergi ajak tukaran orang yang bawa ini. Tuhan mati saya, Tuhan mati saya Tuhan. Ya, tapi dia bilang tidak. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Tapi Tuhan kan tahu dia punya pergumulan. Tuhan ketuk mulut saya. Tuhan ketuk hati saya. Mau servisasi. Mau enggak kamu? Dan dia hanya ngomong di dalam hati dengan punya ketulusan. Siap. Dia tahu, siap. Tapi sekarang saya belum punya uang. Saya belum uang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saya ketemu sama dia bilang, uang Tuhan sudah siap. Kemarin saya berbicara dengan seseorang. Secara manusia tidak mungkin. Tapi saya berbicara dengan orang itu. Bla 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 bla. Langsung saat itu dia kirim kepada saya uang 50 juta. Dan saya ambil uang 50 juta. Tuhan punya milik. Dia tidak berani seperti Kesia. Kalau Kesia ini bonek. Gitu loh. Dia ambil uang 50 juta. Dia ambil 10% daripada Tuhan. Tuhan ini punya engkau. Dia tidak tunggu bulan pertama dulu. Bulan kedua, bulan ketiga. Tidak. Tuhan ini punya engkau. Dalam nama Yesus. Wes Tuhan tabaleno. Dibilang sudah ada. Saya hampir mati. Dibilang. Tapi karena ketaatan. Tuhan melihat kejujuran. Tuhan melihat kesungguhannya. Bagi Tuhan hanya berbalik tangan saja. Sampai pada waktu itu dia katakan ini. Tuhan taruh di dalam hati saya. Begitu, iya. Saat ini juga kamu kirim kepada si A ini. Si ibu janda ini. Dia lagi butuh uang sekarang. Saat ini kau kirim. Enak. Kalau kita orang tua. Punya anak yang kita bisa suruh. Dan dorang dengar-dengarkan itu kan senang. Kemarin saya badan capek. Saya ngomong kepada anak saya, Kes, papa punya badan capek, Kes. Tolong pijit dulu. Ya Pak, tunggu saya makan. Habis makan langsung dipijit terus. Kan kita senang. Jangan sampai orang tua suruh Kes pijit. Dah mau. Gini. Saya capek. Gini. Orang tua sakit. Tapi habis dia pijit terus. Kok aku sudah kuat kok. Gantian lagi. Kok Jod sengaja pelan-pelan makan kok supaya jangan pijit. Ayo kok tetap kok cepatan kok aku sudah kuat. Jadi dia tidak mau kasih stop. Senang. Bapak juga senang. Saya katakan kepada dia. Ada ibu janda itu. Lagi susah. Kirimkan dia uang. Terserah kamu. Dia kirim. Dikirim langsung saya angkat telepon kepada ibu janda ini. Tuhan bilang memberkati seorang janda itu engkau sudah berikan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Tapi bukan janda kembang. Tapi janda yang betul-betul janda yang dalam kesusahan. Dan saat itu saya telepon janda itu. Saya bilang kenapa Tuhan suruh? Ya betul. Saya saat ini tidak punya uang. Saya saat ini tidak punya uang. Mau beli sabun tidak ada uang. Mau beli makan tidak punya uang. Saya saat ini. Saya bilang cepatan buruan itu uang sudah ada. Dia menjadi bendahara-bendahara yang jujur. Maka itu kita melihat orang bendahara-bendahara jujur. Tuhan pakai terus kehidupannya. Tapi ada bendahara-bendahara yang tidak jujur. Dia suka
menipu uangnya Tuhan. Ada orang yang tidak jujur. Tadi berbicara tentang jujur. Dari hasilnya dia ambil sedikit saja. Tidak cocok dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu dinamakan tidak jujur. Tidak jujur. Nah, sekarang jemaat Tuhan yang ada di sini. Ya. Bagaimana kita tentang berbicara jujur? Apakah kita ini seorang jemaat yang jujur? Atau kita jemaat yang tidak jujur? Tapi kita melihat ayat 10. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu di dalam rumahku perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bawalah seluruh persembahan. Maksudnya kembalikan uangnya Tuhan. Atau kita tidak boleh mencuri. Pencuri. Kembalikan. Ada orang yang tidak mau kembalikan. Atau alias pencuri. Beberapa hari yang lalu. Saya mimpi. Kok suka mimpi sekarang ya? Di atas mezbah ini tiba-tiba saya lagi berdiri. Ya, tiba-tiba ada kedua suami istri ini datang. Di sini. Mereka membawa persembahan. Ini penuh. Ini persembahan ini. Penuh semua. Dan dia suami istri yang ada di sini. Dia berdiri di sini. Dengar baik-baik. Di situ dia bawa ini persembahan-persembahan. Ada bawang putih. Rupanya juga seperti mungkin bawang merah. Dengan barang-barang ini. Ini kan berbicara tentang persembahan. Saya bisik sama dia. Saya bilang, kamu mau ya? Saya ada sembako di belakang. Karena persis masih ada sembako. Ya. Tapi sembako ini saya tadi kemarin dia bilang, Pak, katanya sore nanti mau bagi sembako lagi. Ya nanti aja lah, saya bilang. Kalau memang Tuhan gerakan. Ya. Sampai saya bilang, ayo mau ambil. Loh katanya sore nanti besok mau bagi sembako lagi. Ya nanti kita berdoa, saya bilang. Dia datang di sini. Waktu dia datang di sini, saya bisik dia, engkau mau ya, saya kasih kamu sembako. Tiba-tiba itu orang itu hilang. Hilang dia. Suami istri itu saya kenal. Dia suka memberitakan kabar baik di gereja kita. Suami istri langsung tiba-tiba hilang. Dia datang di bawah. Sudah habis dia bawa, apa yang terjadi? Coba renungkan baik-baik. Tiba-tiba ada orang yang turun dari sini. Ini pintu-pintu gereja ini tidak tertutup, terbuka semua. Di luar itu banyak orang duduk-duduk, gelap semua. Ini orang dia turun dari sini. Dia bawa satu karung. Ini barang-barang. Dia jalan. Pergi. Orang ini mau. Saya bilang, kenapa kamu curi? Ini barangnya Tuhan, kenapa kamu curi? Saya bilang. Dia ngomong, itu juga sana curi. Itu juga sana curi. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya berbicara tentang orang itu yang curi. Tuhan kasih lihat sama saya. Lain kan. Orang yang mukanya model laupan. Ada orang yang mukanya bercerai, seri apa segala semua kan ada. Ada orang yang model kaipang. Tahu kaipang? Ibu Meliana, apa arti kaipang? Apa Bu? Tolong Bu. Apa Bu? Ya supaya tahu sedikit. Saya juga dah tahu. Hah? Dah tahu ya. Kaipang itu seperti pengemis-pengemis. Kita ingat ya, kita sering makan di kembang Jepun ya. Ya, makan di kembang Jepun itu ada orang yang datang. Pak tolong beli ini Pak. Pak minta ini. Berapa banyak orang tanglang-tanglang yang model kayak begitu. Mukanya hitam, mukanya suram, susah segala semua. Saya pernah makan. Ada satu orang datang sama saya. Dia dengan anaknya. Jual kerupuk. Dia nyanyi.
Berkatlah nama Tuhan, pujilah Dia. Saya tanya, kok anak Tuhan? Iya, anak Tuhan. Kenapa hidupmu seperti ini? Anak Tuhan kan tidak boleh macam begini. Iya Pak, ikut Tuhan juga dosa Pak. Jadi seperti macam begini. Mukanya lain, susah. Betul-betul. Ini yang curi, ini modelnya muka susah juga. Dia seorang perempuan, badannya gendut, besar di jalan. Saya bilang, kenapa kau curi? Dia bilang, itu juga Pak. Itu juga pencuri, dia bilang. Dan saat itu saya lihat, oh pencuri. Saya berdoa, Tuhan bilang tidak ada pencuri yang berhasil. Tidak ada pencuri yang berhasil. Pencuri itu menceritakan dosa. Ya, tapi pada waktu itu saya lihat semua di mana. Tuhan bilang tutup semua ini. Rumah Tuhan tutup pakai batu bata. Tapi Tuhan bilang tidak. Pakai dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Maka itu roh Tuhan itu ada. Tutup semua. Supaya jangan sampai ada yang pencuri. Karena orang yang pencuri, apa uangnya Tuhan lagi? Dia akan jadi susah. Dia pasti susah. Orang yang pencuri itu adalah orang yang dosa. Kepala di bawah, kaki di atas, dia berusaha, tidak pernah melihat hasilnya. Karena apa? Hidup di dalam dosa, hidup di dalam mencuri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan mau jadikan kita menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita. Kadang-kadang iman kita tidak ada. Kita kasih. Kalau saya kasih ini kan kurang. Sebenarnya Tuhan tidak pernah memberikan kita kekurangan. Cuma kadang kita yang membuat kita itu kurang. Kita kan kepingin. Punya 1 kita lompat 2. Punya 2 kita lompat 3. Punya 3 lompat 4, lompat 5, lompat 6. Maka itu ada kata serakah. Sehingga kita kekurangan terus. Saya pernah ingat Bapak Budi Setio Putra ngomong kepada saya. Pak, saya dulu waktu kerja beli alat berat. Ya beli. Tapi kepingin lagi beli. Yang penting ada uang sedikit, uang muka ambil. Ada uang muka ambil. Ada uang muka ambil. Nanti sudah tidak bisa baru bingung. Dah cukup. Tapi Tuhan bilang cukupkanlah apa yang ada kepada kamu. Maka itu Bapak Ibu. Tuhan pesan kepada kita. Kalau kita tidak mau dipecat sama Tuhan. Sehingga habis segalanya semua. Belajar jadi orang jujur. Belajar jadi orang yang tulus. Di dalam hidup ini. Belajar jangan suka bertaruh di dalam hubungan ini. Berdamailah satu sama lain. Tuhan bilang engkau akan melihat masa depan. Sekarang yang saya mau berbicara, Tuhan tolong. Apa firman Tuhan yang saya sampaikan? Biar punya kuasa. Mungkin kata-kata ini tidak teratur. Tapi saya percaya. Kalau kita punya kuasa, itu lain. Mungkin sebentar sore Bapak Ibu mendengar. Kalau Andre khotbah, waduh semua sistematik mereka orang-orang sekolah. Bapak Ibu dengar Alfred atau mendengar Alek atau Ivon, mereka semua sistematik. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu dengar saya ini dah sekolah, dah ngerti. SMA sejak kelas 3 saya dah tahu saya lulus apa tidak. Kelas 3 saya SMA saya sudah bekerja. Bukan kelas 3, kelas 2 saya sudah bekerja. Kelas 2 itu saya sudah lari ke Gersik. Bolak-balik bangun kapal di sana. Terus bangun kapal. Jadi hanya pengalaman tentang kerjaan. Tapi sekolah tidak pintar. Tapi saya belajar dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman ini. Saya belajar dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman ini. Tapi kalau untuk kata-kata yang teratur dan lain-lain mungkin tidak.
Istri saya senantiasa kalau ngomong sama saya ada kata ber, kata me, kata subjek, kata ini, kata ini. Kamu kalau di bahasa Indonesia udah nilai berapa 100, ya kalau gitu kau ganti saya khotbah. Saya ngomong, tapi saya hanya minta supaya saya berbicara ada kuasa. Nanti sore ada kata-kata semua dengan bahasa Inggris, dengan terjemahkan bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Mereka sekolah. Tapi saya berdoa supaya setiap perkataan mereka itu ada kuasa. Menyentuh hatinya. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Kisah 2 ayat 37. Kisah 2 ayat 37, tolong dikeluarkan. Kisah 2 ayat 37, agak cepat sedikit. Kisah 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Kenapa mendengar hal itu? Pada waktu itu Petrus bersama teman-temannya, mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hari Pentakosta, waktu itu mereka turun pergi memberitakan berita. Ketika mereka mendengar hal itu, kata-kata mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Terharu. Terharu itu dari hati, terharu. Ya, terharu ya, dengar ya, terharu. Tapi Petrus mengatakan 38 kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agak cepat ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh. Kuasa dalam pembicaraan, kuasa menyampaikan firman Tuhan. Seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, ada orang yang ada di gerbang indah sudah lumpuh sejak kecil. Emas dan perak aku tidak punya, tetapi marilah aku punya Tuhan Yesus. Bangkitlah, bangkitlah, bangkit. Karena ada kuasa. Saya berdoa, Tuhan tolong kasih saya kuasa. Rohmu ada kepadaku. Supaya kau pakai saya sebagai jadi gembala, saya bisa berbicara. Menaklukkan anak-anak Tuhan. Bukan menaklukkan supaya mereka turut yang salah, tidak. Menaklukkan mereka supaya mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian sedikit. Saya berbicara dengan anak-anak kami yang ada. Mereka saat ini sedang goncang. Punya pergumulan banyak dan lain-lain. Saya hanya ngomong kepada mereka, kamu ingat ya, kamu punya pergumulan. Kalau kamu itu salah, kalau kamu itu dosa, bertobat ya. Tapi kalau itu Tuhan izinkan, ayo maju terus, maju terus. Tuhan lagi membuat kamu fondasi yang kuat. Sekali lagi, Tuhan lagi membuat fondasi yang kuat untuk kamu. Satu saat saya bilang fondasi itu sudah kuat. Pesawat Boeing 747 dari Surabaya, Singapura, Jepang, San Francisco, mendarat ke San Francisco. Pesawat itu turun, dan dasinya kuat. Tapi kalau kita punya fondasi tidak kuat, Ehang 200 atau 216 yang drum punya, taruh saja begitu tanahnya udah hancur. Langsung longsor semua. Jadi saya bilang kamu harus kuat. Kenapa saya katakan begitu? Saya teringat 20 sekian tahun yang lalu. Tuhan izinkan sama saya berangkat ke San Francisco, ke New York. Dari Surabaya saya naik Singapore Airlines. Ya, berangkat dari sini singgah langsung ke Singapura. Waktu Singapura kita dinaikkan pesawat Boeing 747, sayapnya panjang atau miring-miring lagi. Terbang langsung. Singgah di mana? Jepang. Turun dia mendarat di Jepang. Fondasinya kuat. Habis itu lanjut lagi ke San Francisco, turun. Saya mendarat di San Francisco. Nah, Bapak Ibu juga anak-anakku. Kalian lagi punya pergumulan. Kalian lagi dibuat fondasi yang kuat.
Ayo kuat terus ya. Ucap syukur ya. Jangan mengeluh, jangan banting kaki, gini-gini. Tidak, ayo jalan. Iya Pak, iya Pak. Saya rasa sekian. Saya minta pemusik, singer yang sudah mendengar kebenaran firman. Biar mari sama-sama